Alright, jadi Back ini again. back again. Sekarang kita ngobrol lebih dalam lagi dengan Indra Kubon. Masih di persoalan yang sama, TV Star. Suasana kain dan tempat jahit. Iya, Indah, kenapa TV Star? Kenapa namanya Televisi Star? Itu sih sebenarnya awalnya mau bikin television star, tapi ini ke barat-baratan. Kalau television star mau ada sedikit Indonesianya. Karena waktu itu kan kalau TV kan akan ada si orang yang wawancara atau ngasih pemain si artisnya gitu kan. Nah, si filmernya itu, gue bakalan filming lo, gue bakalan bikin lo konten si artisnya itu, si skateboardernya. Jadi gue mulainya dari apaan yang namanya nih, kayak yang beda gitu, yang beda dari yang lain lah. Ya. Tapi masih ada di orang tuh menangkapnya gampang. Oh, televisi star. Lah televisi star, dia kayak kedengarannya kayak damn, ini kayak production house film porno. Soalnya kan televisi star kalau dengar televisi star kayak awalnya tapi sekarang setelah udah gue jalanin berapa tahun, jadi kebiasaan televisi star. Oh, ini yang project yang ini. Jadi kayak ngerubah si cara pikir, cara dengar orang. Kalau dengar televisi star udah bukan production house buat film bokep. Jadi ini skateboarding gitu kan. Atau nggak products gitu. Awalnya ya itu. Jadi kenapa TV Star? Karena si artisnya sendiri itu skateboardernya itu. Berarti itu awal mulanya ya lu pakai nama TV Star. Itu tahun berapa sih, Brad? Kalau betul? 2016. Udah lama. 2016. Di Perth, waktu mulainya dari Perth. Oh, di Perth ya. Berdirinya di sana. Oke. Sekarang berarti media sudah, lu masih jalannya apa enggak nih media? Udah nggak terlalu ada kayak konten yang kita bikin sendiri. Jadi setelah si produknya ini udah jadi kan plannya here's Gary, come on, join our morning conversation. One of the homies ya, yang kemarin kita kan sempat juga interview Gary. Sama Ojan, yang lain, sama Rino. Hello. Gary in the house, ya. Ini singer terbaik di Daan. Kita ada homies lagi datang. So, ya kita interview si. Let me get the beer. We got already. Udah biar dia ada. Ya. Lu join. Ada lagi. Oh, Reno lagi mau datang. Reno datang enggak? Reno mau sini katanya. Tapi by the way, gue masih simpen semua lo rekaman yang dulu kita, man. We got everything. House of Cagu. Yang pas zaman dulu yang lagi mabok, yang gue diem rekamin tuh. Jadi gue dulu sering banget. Jadi kita ada project berdua sama Indah lah. Ya back then lah. Sebelum jadi kayak gini ya kan? Iya. Kita kan sering banget tuh minum keluar tuh. Nah, gue iseng-iseng aja, gue soalnya setiap kita minum itu pasti ada cerita-cerita yang konyol dari anak-anak, ya kan? Gue rekamin aja biasa, itu masih ada tuh. Iya. Aduh, lucu banget kalau gue lihat lagi ini. Itu kan kayak film jadinya, kehidupan gitu kayak film. Masih ada semua. Jadi gue mau simpen dulu nih. Iya, itu dia. Simpen dulu semua. Itu makanya ada hubungannya sama televisi star. Jadi si kehidupannya kita sebenarnya kalau di record terus itu film. Itu film banget. Terserah lo menonton apa enggak, ya udah gue udah bikin hidup gua. Ya kan? Yang penting gue udah bikin film gue, lo suka apa enggak ya terserah. Gitu. Itu mungkin bisa keluar nanti next 10 years or 20 years. Iya, bayangin kalau misalnya nih kita masukin online tuh yang lagi mabuk kemarin tuh, ya kan gila banget tuh. Ada ceritanya, man. Iya, jadi ceritanya juga tuh. Zaman dulu nggak boleh tuh di hari mama. Posting yang mabok-mabok. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Sekarang udah boleh ya. Sekarang udah udah tahu diri ya kan. Udah tahu diri lah ya. Udah tahu diri. Oke. Ya, jadi tadi yang kilasan sebentar lah itu ya. Jadi intinya sekarang kita ngobrol lebih dalam lagi soal TV Star, tentang kehidupan lu juga, Indra. Skate sekarang masih?
Gue kalau bisa skate gue kayak kalau misalnya bisa sekali skate gue dalam seminggu, gue bakal seneng banget. Ya itu kayak kehidupan gue tiap hari sekarang gue bangun pagi gue bakalan workout, gue lari, gue lari buat biar muscle gue masih ya nggak lemas-lemas banget lah buat kerja. Nah itu dia gue nyampe kantor, rasanya kalau misalnya gue udah kerja tuh kayak waktu itu cepet banget. Biasanya gue kalau misalnya kerja di kantor dulu, gue sempet kerja di Volcom kan, masuk jam 8, keluar jam 5, gue kan nunggu kayak damn lama banget sih selesainya gitu. Tapi sekarang gue enjoy banget karena gue saking enjoynya. Kadang-kadang sehari berasa cuma sejam. Bener. Karena kerjaannya kayak yang bikin gue karena terus mikir kita, iya. Terus mikir, nggak ada mikir kayak abis ini ngapain, udah ada plannya. Iya. Jadi kayak cepet banget. Cepet banget. Kadang-kadang itu yang gue rasain juga sih sebenarnya. Iya. Gue yang masih kerja masih enjoy banget kerja. Tukang jahit gue udah harus pulang. Wah. Ternyata udah setahun nih TV Star nih tiba-tiba udah jadi udah makes money ya kan sekarang kan. Setahun men. Itu yang gue masih bener-bener kayak freak. Sekarang udah tahu nih berat. Kayak gue bisa lihat lu sekarang udah kelihatan nih celahnya TV Star nih. Udah arahnya ke pants dan a lot of pros know you now and it's all about the pants right now. It must be the pants. Must be the pants. It must be the pants. Nggak tahu bahkan ke situ arahnya. Tapi you never know. Kalau misalnya kita nggak akan tahu gitu. Bener, nggak ada tadi yang gue tahu. bakalan ini celana kayak aneh banget. Nah, gue aja merasa aneh. Oke, itu kan celana berat. Nah, gue pengen tahu lu awal mulanya kok bisa lu emang belajar atau sekolah lah orang bilang sekolah jahit untuk celana atau gimana? Bener, ini ya so story-nya gini, kan tadinya gue married, gue sama Sophie, kita harus pisah 7 bulan, dia harus sekolah bespoke namanya untuk tailoring di London. Nah, dia cabut ke London untuk belajar, ya kan, untuk belajar cara bikin pola, jahit, semua segala macam. Dan waktu itu, gue harus cari jalan gimana caranya gue bisa nyusulin dia ke London gitu. Ya. Terus dia udah, gue tanya dia, kasih tahu cara bikin pattern biar gue bisa bikin produk untuk biar paling nggak gue bisa jual, gue coba bikin duit untuk dapetin tiket buat ke London. Buat ke London. Terus sama 7 bulan di telepon. Jadi habis selesai dia belajar seharian. Ilmunya dia yang pelajari, lu yang kerjain di sini. Gue yang kerjain di sini. Oke, lu ambil segini, ambil sini. Smart ya, oke. Ukurnya dari sini. Udah gue potong, gue coba bikin pattern di bawah. Jadi, patternnya jadi. Oke, besok lagi gue bahkan intens banget gue belajar via telepon. Abis itu gue dapet cukup duit nih, duitnya udah it's enough to fly. Terus akhirnya dia nggak perlu ke London, udah kita pindah aja ke Melbourne. Tapi gue udah dapet knowledge ya kan untuk bikin celananya. Cuman tujuannya untuk gue bisa nyusulin istri gue doang gitu. Akhirnya akhirnya kita udah 7 bulan gue udah belajar, kita udah cukup duitnya buat gue nyusulin dia, gue nyusulin ke Melbourne waktu itu. Akhirnya dia, kita balik dulu ke Bali, abis itu dia balik dulu ke Bali, abis itu kita pindah ke Melbourne. Pindah ke Melbourne, gue nggak ada kerjaan kan, jadi gue harus hustle, gue harus coba nyari kerjaan di skate shop atau nggak di restoran. Tapi lu udah ada knowledge buat bikin si celana itu? Udah, ya. Jadi balik lagi pas mulanya, pas gue mulai gue tawarin sama homies yang di luar, ya dude, gue bikin celana gitu loh, mau pesen nggak? Mereka dude, gue support, mereka dapet celananya. Terus mereka suka, temennya yang satu order, temennya satu pesan, dude, gue mau bikin dengan konsep celana yang cuttingnya seperti itu. Karena gue pengen celananya lebih banyak legroomnya lah, gue pengen lebih gede celana. Berarti emang dari awal tuh emang lu udah emang kayak gitu dasarnya ya,
Bukan dari awal mungkin skinny dulu. Enggak, iya. Dari awalnya emang lu udah bikin yang celananya seperti itu. Iya. Itu jenis celana apa sih, Brad? Kalau boleh tahu, itu baggy sih, kayak baggy jatuhnya. Baggy sih ya, celananya baggy. Ya. Oke, berarti itu awal mulanya lu belajar dari your ex-wife. Dari ex-wife gua. Dari ex-wife, jadi lu bisa via telepon. Via telepon, akhirnya lu dapat knowledge-nya. Bener. Sekarang lu kembangin jadi bisa jadi pekerjaan lu sekarang. Bener. Nah, satu lagi ini pertanyaan gue juga, kenapa celana? Kayak banyak orang start everything from clothing atau something else. Kenapa celana? Nggak tahu, waktu itu emang lagi pas mau mulai gue bikin produk celana, gue lagi pakai lagi suka pakai celana gede kan. Oke. Terus gue mau coba bikin celana dengan cutting yang sama. Jadinya pas gue mulai pakai celana yang gue bikin sendiri, cutting yang lebih besar, kayak perasaan lo pas lagi skating pakai celana gede, itu yang enggak, like roomnya lebih, ya kayak rasanya. Terus mulai pakai sepatu gede, gue pakai gue waktu itu pakai DC kan. Ya. Oh, terus, sorry. Ada? Oh yes. Oh yeah, get the beer. Beer breaks. Yeah, thank you. Terima kasih, Pak. Udah. Cheers. Tuesday in the office. Alright, oke. Tadi itu jadi awalnya lu start. Oh ya, why Taruh biar gue mau dong di syutingin Ger. Okay. Syutingin dikit dong buat konten nih, gue lagi syuting sama Killa Hammers. Let's go. I know now. Jadi pertanyaan tadi kita lanjutin ya, Kenapa milih celana, Brad? Why pants? Kenapa nggak orang start semua kan biasa dari clothing atau apa? Kenapa celana? Kenapa lu milih celana itu dia? Sama kayak milih celana buat gue tuh kayak milih kendaraan sekarang. Pada saat lo pakai kendaraan yang modelnya seperti itu akan jadi lo akan jadi seperti kendaraan lo gitu, kayak lo punya kayak gitu lah feelingnya, kayak lo anak motor, lo pakai motor kayak gitu. Yaudah lo image perasaan lo juga kebawa kan dalam naik mobil juga kayak milih kendaraan. Nah, pakai celana pas saat lo punya celana yang dari cutting sedikit berubah, lo punya kayak cara ini interaksi kita juga sama kehidupannya kita pas saat kita pakai pakaian itu akan beda. Ingat, kalau lo pakai jas, it feel nice. Yeah. Pada saat lo pakai celana lebar, feel like a gang, like gue udah siap gitu kayak. Dan gue ngerti banget tuh, dan apalagi sekarang, maksudnya kayak pas banget skenanya sekarang skate lagi gayanya seperti itu, Brad. Iya kan? Ya kayak balik lagi ke 90s kan. 90s, betul. Jadi emang bener-bener this is the time, kayak pas banget timingnya gitu loh. Iya. Ini kan, jadi kayak wow. Oke, jadi itu kenapa, itu alasan lu pilih celana ya? Sama kayak milih kendaraan. Iya. Ya. Iya. Itu celana. Jadi lanjut lagi, Brad. Tadi kan soal yang kenapa lu pilih celana. Sekarang gue mau nanya, Brad. Ini mungkin agak dalam ya, pertanyaannya gue nih ya. Lu ada cerita sedihnya nggak saat lu bikin TV Star ini? Karena gue tahu, men. Gue tahu di awal mulai. Gue tahu banget sih Indra dari awal mulainya gimana, dari semuanya gimana. Jadi gue pengen orang-orang nih tahu nih, nggak cuman senang-senangnya doang, nggak cuman sekarang Indra pas di saat lagi on the top, tapi kayak di susahnya susahnya tuh lo gimana prosesnya tuh? Boleh nggak lo ceritain? Kalau menurut gue proses itu ya yang bikin kita kayak sekarang ini sih, kayak gue kayak bisa jadi kayak lebih aware aja sama sebenarnya proses itu yang gue cari sekarang. Lebih ke mental nggak sih? Mental ya, pada saat kalau nggak ada proses itu gue nggak akan bisa belajar. Jadinya ya lewat banyak banget sih hal yang kayak mungkin dari dari urusan personal gue sampai kayak ke kerjaan. Itu bisa yang bikin lo jadi
lebih kuat atau lo bakal nyerah gitu kan, lo bakal lanjut. Tapi sempat ada break waktu itu, gue sempat gak. Apa titik yang paling terendah lo? Ya itu dia titik terendahnya, terendah pas apa sih, merit gue selesai gitu. Istri gue tiba-tiba mutusin untuk sendiri. Gue yang sampai this is it, gue udah nggak. Sedangkan gue mulai semua segala macam dari gue belajar segalanya dari istri gue ini. Jadi gue yang di situ gue rasa ini gue nggak tahu mau ngapain lagi gitu, kayak dari semua proses yang gue udah alamin ini yang paling kayak nggak ada tujuan banget ya. Lagi gitu ya. Iya, ini tough banget. Border tutup, gue nggak bisa terbang ke Melbourne. Waktu itu udah pindah ke Melbourne, tapi gue nggak bisa balik lagi ke sana. Jadi yang itu tough banget buat gue dari semua proses yang gue alamin. Ya itu dia pas you know when you broken heart, tau nggak? Jadinya yang akhirnya lo gue sampai gue gunting celana gara-gara masih ada yang mesen dia. Pas gue udah balik masih ada, hey dude, gue masih bisa pesen celana nggak? Ya for sure G, I'll do it gitu. Tapi sampai gue ngomong celana sampai the fuck, what happened to my life gitu kayak. Dude, itu yang tough banget buat gue. Kalau masalah gue yang lain-lain, gue bilang masih biasa sih. Buat gue yang ini yang paling tough banget pas saat gue pisah sama istri gue. Saat orang yang disayang tuh hilang ya berarti. Yoi, iya kayak sedangkan gue nggak bisa untuk maksain kayak sedangkan nggak bisa istri gue di Melbourne, gue di sini kayak the fuck, gue nggak bisa terbang ke sana. Gue harus ngadepin masalah ini gitu sendiri, dan akhirnya dalam jangka waktu 2 bulan gue yang bener-bener I was doing everything alone. Gue sampai gimana caranya, gue nggak ada kerjaan kan, tapi tetap order tetap masuk. Dia pada yang nanya, hey lo bisa bikin gue celana nggak? Lo bisa bikin gue celana nggak? For sure G, gue bilang I got you. Terus kan gue beli bahan, gue gunting kain sampai nangis kan, the fuck gitu ya. Tapi gue berhasil lewatin itu, dan gue actually bikin celana fun banget gitu. Dan yang ya udah gue di sini yang gue lanjutin terus. Akhirnya dalam waktu setahun, tadi kamar tidur gue kan sekarang jadi kayak gini. Sekarang jadi kayak banget. Iya. Terus gue bangun biasanya kan, ada istri gue. Sekarang gue bangun gak ada istri gue, terus kayak fuck ngapain gue potong gue potong tempat tidur yang kejadian meja kerja. Padahal itu masih banyak kenangan ya itu ya. Ini udah lah. Potong aja udah. Gue jadiin meja. Oke, jadi itu yang paling titik poinnya berarti ya. Yoi, banyak banget. Gue kayak gue dari kerjaan juga yang lain, proses yang paling berat banget pas gue di situ, di titik itu Oke, whatever. Jadi itu yang sudah, ya kan kita nggak mau bahas itu lagi ya, soalnya itu berat juga, ternyata berat. Gue pikir nggak bakal ngobrol sampai ke sana, ternyata emang bener-bener yang gue rasain juga sebagai, ya gue juga kayaknya bakal gila kalau gitu men. Pasti kayak freak. Nggak enak lah pasti, nggak enak lah pasti. Lu juga punya masalah kayak gitu yang lu pada tahu ya. Kembali lagi ke TV Star, Brad. Sekarang kan TV Star udah mendunia nih, Brad. Gue pengen lihat dong, ada nggak celana yang udah jadi, Brad? Ada. Simple banget sih, kayak ini yang the most wanted-nya products quartz bahan ini. Bahan quartz ini dia kalau untuk dipakai di musim dingin cocok banget. Jadi orang-orang sana pas lagi musim dingin mereka pesen celana panjang. Ini bahan quartz ya? Itu corduroy ya. Corduroy. Terus jadi ini celana pendeknya ya. Kita punya denim. Denim nih. Nah, ini 2. Ini yang paling mereka pada suka. Ini yang basicnya nih. Basicnya ya. Ini basic cuts. Ini juga sama bahannya. Ini bahan apa berarti? Ini denim. Denim ya. Dan denimnya dia udah lebar dan juga dia stretch. Kalau buat gua emang gue seneng banget skating pakai yang bahannya stretch gitu. Udah gitu lebar, leg roomnya lebih banyak kan. This is nice. This is the pants ya. Here's the pants. Wow. Ini yang mendunia nih, celana-celananya nih. Ya kan?
Gimana perasaan lo Brad pas sampai banyak pro yang kayak Nggak tahu. order ke lu kayak, man we are in Bali man. Terus mereka yang order dari state, dari Eropa kayak gitu. Yeah. Gimana awalnya lu kayak misalnya, lu itu mereka DM langsung? Mereka DM, soalnya kan nggak bisa kalau misalnya gue datang kayak who the fuck I am. Directly Gue datang kayak lo mau pakai produk gue apa? Kayak mereka yang udah yang top of the top yang kayak mereka kalau mau beli juga mereka bisa gitu. Iya. Mereka mau bikin pun kayak bisa sih. Iya nggak sih? Iya aneh. Terus mereka ke DM sampai terakhir gue cuma dapet DM dari Guy Mariano. Dia cuma bilang, hey dude, really respect what you're doing, kayak dia bilang thanks buat ngakuin ini kayak it comes from Guy Mariano. Gue yang damn this is crazy. Terus saya harus have a meeting katanya this week kayak oh shit for sure sih. Jadi gila, oke. It's so much yang kayak orang-orang itu datang ke gue yang gue nggak datang ke mereka. Iya. Karena gue Justru sendiri mereka udah sendiri datang ke lu. Iya, mereka yang datang dan di situ yang gue yang ini udah it's not a joke anymore. No man. Tadinya kan was for fun buat gue punya duit cukup aja buat gue nyusulin istri gue kan. Tapi akhirnya kok damn ini makin karena marketnya lu internasional man, bukan lokal. Dan yang gue lihat bagusnya TV Star tuh yang dimana kita di Indonesia selalu kita bikin produk sendiri, kita jual sendiri di marketnya kita. Ya, dan sebenarnya yang menurut gua sendiri apalagi kayak kita bikin kayak produk baju atau kayak pants kayak gitu-gitu, kayak apparel, kalau kita bisa kirim keluar dengan dolar apalagi yang kita dibayar tuh lebih kayak profitable ya. Menurut gua pribadi gitu ya. Iya, daya belinya tinggi orang sana. Tinggi dan juga lu dapat dolar, man. Itu yang kayak kita di sini cuma produksi, sana kita jualnya ke luar. Itu kayak amazing, man. So what you got from TV Star right now? Ini udah setahun kan ya? Gue punya sofa hijau yang gue tidur di situ kan. What's your achievement? Achievementnya? Not really, don't really buy anything. Achievement apa sih kayak apa sih yang lu udah mungkin dari TV Star ini yang lu bisa beli lah? Udah lu bisa beli selain ini semua ya, kayak tempat produksian ini. Yang untuk ngebagian diri lu sendiri lah. Enggak sih, gue nggak beli apa-apa buat gue. Oh, ya? Save up, gue tabung semuanya dan gue nggak I live very basic. Yeah. What's your plan then? Next for the next? Ya, buat rencana lu untuk kedepannya buat TV Star. I wanna have more family, you know, that's the plan. Ya, I got Diki, ada Henry, ada orang-orang kerja, more people the plan is to employ orang lebih banyak lagi gitu. Untuk ngebantu mereka juga ya? Yeah, it means lebih banyak orang kerja, terus bisa lebih mudah lah pekerjaannya. Harapan lu untuk TV Star sendiri gimana ke depannya? Harapan ya kita bisa inilah didengar sama apa dunia ya, sama orang luar karena kita di sini juga we create quality products. Dan mereka harus tahu kalau kita bisa juga gitu. Nah, mungkin Cina mungkin udah banyak orang tahu di Cina bisa bikin produk banyak lah semua di sana. Tapi gue pengen orang tahu tentang Bali, kita di sini juga bisa, kita juga di sini punya kualitas buat ekspor. Secara nggak langsung berarti TV Star itu represent Bali ya? Bali is based in Bali. It's Bali, since day one. Indonesia. Yeah, Indonesia, Bali. We're proud of you, man. Good work. Jadi itu ya, Brad. Berarti itu semua dari televisi Star. Ya kan, sekarang berarti hidup lu sekarang cuma kerja, ngurusin TV Star. Ya. Terus itu kalau misalnya ada waktu berarti skating gitu kan. Yeah. Nggak ada kayak mau bikin apa lagi, Brad, selain kayak misalnya pants atau mungkin lu mau bikin produk lain gitu. Ada nggak?
Belum sih, belum ada pikiran yang lain. Kalau sekarang mau fokusnya tetap jalanin ini dulu. Kan masih baby banget kalau buat apa brand atau enggak produk yang baru banget. Jadi sampai ini udah bisa jalan biar stabil dulu ya. Baru ya mungkin bisa mikir yang lain. Kalau sekarang mau fokus dulu sama ini sama. Oh, Brad, mungkin banyak nanya nih, Brad, untuk yang mau beli nih TV Star atau ini kita buat yang lokal misalkan nih. Caranya gimana sih, Brad? DM aja, Instagram. DM aja. Cuman DM Instagram aja. Oke, setelah DM, ntar lu yang bikinin produknya. Jadi awal mulai bikinnya tadi gimana, Brad? Lu langsung dia mau customize sendiri bisa kan? Iya. Dia kan kita kasih ini lo pilihan bahannya atau enggak kita arahin ke website. Nah, setelah dia pilih di website dia bisa kasih tahu kita di DM, hey ini produknya. Berarti TV Star juga ada websitenya? Ada website, terus kita juga customer service-nya juga 24 jam. 24 jam? Di DM ya. Oh ya, wow. Tadi gue sendiri ngerjain customer service tadinya, jadi itu makan waktu banyak kan ngobrol kadang-kadang, nggak mau ganti ini. Terus kita punya ada tim sekarang khusus untuk customer service 24 jam ngurusin, kadang-kadang lagi tidur mereka yang di sana lagi bangun, kita udah mau tidur sini kan, tapi karena timnya banyak kita bisa tetap reply itu, tetap ngasih mereka service, ngelayanin gitulah 24 jam. Gue dulu sendirian sampai gue bikin sarung tangan dari kodro biar kayak nggak lepas lah, kayak ngobrol gue sampai tiduran gini ngelayanin customer service. Tapi sekarang kita ada 5 orang. Apalagi banyak kan order dari luar negeri kan, jadi beda waktu ya. Iya. Itu gila. Nah barusan ini banyak banget kita marketnya sekarang ke Prancis. Orang Prancis kalau ngobrol nggak bisa bahasa Inggris. Kita ada, yo Hippo lo sini kita bantuin gue. Oh iya. Dia ngomong Hippo di customer service. Jadi ya homies lah ya kalau bisa anak-anak yang kerja gitu. Wow, amazing man. Ya 24 jam DM aja, just DM me. So what do you think about skateboarding now then? Dude, di Bali. It sucks gara-gara PPKM ini kita nggak terbatas gitu kan. The only park I want to skate is Amplitude. Berarti tutup ya? Tutup, nggak bisa. Kemarin sempat kepikiran kerja ke Jakarta aja kali masih bisa skate, nggak tahu anak sana pada bilang sama juga. Sama lah, semua kan tutup sekarang PPKM. Iya, but yeah so far skateboarding ya kayak di mana aja sih, di sini di luar same. Kemarin pas di Amerika gimana, Brad? Ceritain dong. Pasti yang nge-follow Indra di Instagram pasti lihat kan. Indra ke Amerika dan dia sama TJ Roger. Nah itu ceritain tuh. Kok bisa tinggal di tempat TJ Roger, dijemput sama TJ Roger? Itu gimana aja, Pak? Atau plannya emang kesana gue show gitu. Terus nyampe sana mungkin gue cari Airbnb. Tapi si TJ ngeliat story ya, dude you're coming, yeah I'm going. What's your plan? Kayak kenapa Plannya untuk bawa produknya ke Amerika. Udah jadi ada janjian sama orang gitu? Ada beberapa toko yang kita udah nanti gue bawain sampel ke sana biar kalau misalnya dia mau, kayak dia bisa beli di tempat atau enggak dia langsung bikin order. Jadi ternyata plannya berubah. Nyampe di LA langsung dijemput sama TJ Rogers, dia yang dude, you stay in mind, lo butuh apa aja, let me know. Itu dia DM tuh? Dia DM. Sebelumnya nggak ada janjian? Nggak ada janjian. What? Nggak ada janjian sama sekali. Terus akhirnya biasa kita yang jemput pro gitu kan, ini malah pro yang jemput si Indra. Terus? Yeah, he's the real deal. Dia bener-bener yang, dude, you make me look good, I want to take care of you, katanya. Sebenarnya tapi DJ udah pernah order dia yang pertama. Dia yang pertama pesan DM dari semua orang ini, DJ yang pertama kali make. Itu gimana tuh, Brad? Pas lu langsung ketemu sendiri dan lu dijemput sama TJ Roger? Gua nggak bisa ngomong sama sana ya kan. Is it real? Is it real? Gila. Habis itu dia yang kenalin sama si homies di sana kan. Dan selama 2 minggu itu di sana ya udah, gue cuma ngikutin dia aja, terus ketemu sama skate shops juga, dianterin sama semua skate shop, dianterin ke jalan lagi ke barracks, semua segala pokoknya kebutuhannya di sana it's been taken care of. Berarti lu ketemu sama banyak pro dong, berarti?
Setiap hari? Ya kayak tiba-tiba baru nyampe besoknya Gustavo Ribeiro datang makan malam di apartemennya TJ kan. Ya udah kita ngobrol, jadi yang kayak jadi biasa gitu. Jadi teman kan, jadi homies ya. Wow. Terus dia bilang, lu bikin celana ya? Cid, ya udah, gue mau juga dong. Ya udah, akhirnya dari situ spread lagi. Tapi ada nggak ya pas lu kesana tiba-tiba ada yang kayak skater bilang, gue tahu nih celana TV Star nih. Iya, dia sampai lari sampai ke gue lagi di NoHo di North Hollywood kan. Oh iya, oke. Terus dia sampai lari, anak kayak anak 17 tahun gitu namanya Nick. Dude, I've been getting your products since 2020. First time you make the bum bag. Dia beli. Dia lari, dia masuk mobilnya, dia ambil. Look, this is the first bag. Terus gue yang gila, terus kayak seneng aja gue kayak tiap kali ke spot gitu, ke J-Con juga, ke sana ada 3 orang yang pakai celananya, ada 4 orang yang gue nggak tahu gitu. Ya, terus gue sana bawa celana juga kan. Oh, that's the pants, katanya. Diborong sama mereka kayak, oh I want it now. Gue yang ya udah deh, gue baji. Man, you're so lucky, dude. Dude, this is blessing, it's just blessing. Blessing ya, dari yang awalnya kembali lagi hard work. Emang nggak gampang awalnya. Gue tahu banget lu awalnya kayak gimana kan. 5% lucky, sisanya fucking hard work, man. Tapi bener-bener mental itu, Brad. Kalau lu kemarin itu down, lu nggak tetap keep going. Iya. Lu nggak bisa jadi kayak gini sekarang. Iya. Iya kan? Iya. Lu udah ketemu TJ Roger, dikenalin banyak pro, dan even lu saat di sana pun orang-orang udah kenal Pak celana TV Star itu sendiri itu loh, datengin ke lu sendiri. Berarti lu ada kesempatan untuk jual taruh di toko atau ada plan nggak untuk lu ke Amerika untuk maksudnya kayak pop up gitu atau apa? Lebih ke shops. Kalau pop up udah apa? Mungkin nggak cocok ya kayak. Lu bikin shop atau maksudnya kerjasama dengan shop yang di sana? Shops ya. Nanti kita bakal masuk ke shop, soalnya udah ada account, kita ada sales rep-nya kan. Ketemu di sana, kita bikin deal, oke. Nanti bakal akses untuk dapetin celananya udah nggak perlu ke Indonesia lagi. Nanti kita ada tempat yang kita stok semuanya di sana. Terus dan itu udah pesanan toko. Jadinya mereka udah order bakal masuk toko, jadi anak yang di LA yang di Amerika bisa langsung beli di toko. Oke. Sekarang gue pengen tahu, Brad, di TV Star ini sekarang yang lu pekerja kan ada 19 orang nih. Gue boleh tahu nggak itu apa aja partnya mereka kerjanya? Jadi mungkin buat kalian yang lagi nonton yang mau bikin company gitu, maybe what they need to do, what they need to have mungkin. Ya normalnya aja kayak basicnya aja. Ada yang belanja bahan dulu, order, oke. Pertama order masuk dulu, karena kita nggak punya stok kan, kita selalu bikinin dari scratch. Order masuk, ada yang terima order. Dia lihat, dia bikin invoice, dari yang bikin invoice, dia bakal kirim ke tempat produksi. Ada satu orang bakalan jalan untuk beli bahannya, kita akan cari bahannya, karena kita nggak taruh di sini bahannya, kita nggak ada sama sekali nggak ada stok. Kita akan beli bahannya, bawa ke sini, kita ada tukang potong. Kita potong dulu celananya, kita ada tukang potong. Dan kadang-kadang kalau misalnya orderan terlalu banyak, si tukang jahitnya juga motong, gue juga motong. Ada Vanessa orang motong. Jadi semua bisa, yang di sini semua pretty much bisa apa yang semua orang ngelakuin. Cuman kita bagi semua timnya. Ya, apalagi yang kita harus dibagi lagi, yang harus diperlukan tim. Lagi setelah potong kita jahit kan, setelah jahit kita ada QC, ada orang lagi jahit di QC, quality control untuk pastiin produknya nggak hilang, kancingnya nggak hilang, talinya nggak pas terus nggak ada noda, jadi orang terimanya bersih. Terus itu packing, setelah packing kita ada tim yang siapin booking untuk DHL. Diki bakalan booking DHL, kalau misalnya Diki nggak ada, semua orang masih bisa, jadi ada lagi tim yang booking DHL. Habis itu packing, kita tinggal kirim, dan itu
Berarti ini sekarang nih semua udah bekerja sendirinya ya berarti ya sekarang. Sekarang lu sekarang berarti sekarang tinggal quality control aja atau gimana? Iya, gue kayak liatin apa yang bisa gue bantu di situ. Jadi ya gue cuman kayak pastiin ini udah orderannya udah dibikin, dari kerjain, terus mereka juga terima orderannya. Dan gue selalu kayak gue email kalau misalnya ada keterlambatan, gue selalu bikin email, hey sorry man, kelas soalnya kan bahannya harus air dulu. Iya, harus order. Ada, jadi gue oh dude, kita adanya bahannya yang ini, gimana? Oke, dia kita ambil. Jadi lebih kayak masalah-masalah yang ada hubungannya sama langsung ke customer, gue juga bisa langsung hubungan mereka sama gue create kontennya, karena prosesnya kan idenya gue mau tunjukin behind the scene gimana kita produknya ini dibuat. Jadi mereka tahu ini it takes time buat bikin produknya gitu. Betul. Karena dia mana nih produknya kayak kok nggak nyampe atau nggak bahannya misalnya ada kesalahan apa kan. Kadang-kadang shit ya itu ya, kayak hey dude sorry man, gue bakal bikin lagi buat lo. Jadi harus banyak bolak-baliknya, ada timingnya kayak gitu. Berarti itu ya semuanya ya kurang lebih? Iya. Kirim barang semua itu ya? Iya. Berarti kalau boleh tahu, kalau misalnya yang orang Indo nih mau beli, ada harga spesial apa tetap ikutin rate dolar itu? Enggak sih, enggak ada harga spesial. Tergantung dari apa permintaan dia juga ya. Dia mau kayak gimana celananya. Iya, tetap dia akan dilayanin sama seperti manusia yang lain. Jadi yang Dennis, how are you man? What's up Dennis? This guy since day one. Everyone's coming now, ya kan? Padahal hari ini hari libur, tapi semua datang. Wow. Nice to meet you, Dennis. Yeah. Everyone's still in the grind, even though it's a holiday, you know. Yeah, man. It's a day off. Everyone's coming. We grind. Chillin, huh? Alright, oke. Jadi tadi itu dia kita ngobrol sama Indra ya, kurang lebih seperti itu TV Star. Jadi yang gue dapetin dari TV Star ini emang bener-bener kayak special product ya, kayak karena lu nggak ada stok, jadi setiap orang order lu bikinin ya. Jadi setiap order itu memang spesial. Ya kan? It's fucking special. Dan itu bener-bener dibuatin di sini, di tempat ini yang tadi kita udah keliling-keliling. Ya, jadi sabar ya minggu. Jadi kalau kalian mau order TV Star langsung aja DM ke Instagram TV Star ya berarti. Kalau nggak itu di website bisa. TV Star. Alright, so tadi kita udah ngobrol sama Indra. So abis ini kita ngapain lagi, Brad? Abis ini ya udah kita bisa chillin makan maling. Kita makan siang. Iya. Ya udah. Baik. Tetap nonton ya. Kita tetap seharian sama si Indra. Let's see, oke? Let's go. Oke, jadi sekarang gue sama Indra lagi mau bikin celana gue sendiri, Killa Hammers. Gue pengen TV Star buatin. So, we got apa nih, Brad? Bahannya? Corduroy, ya. Jadi nanti jatuhnya sih gue pengen yang kayak itu ya, Brad, tadi gue bilang. Jadi Jackie Lardy mau pakai mirip kayak Jackie Lardy. Ada nggak contohnya? Jackie Lardy? Enggak, karena kita nggak akan pegang produknya. Jadi kita berarti cuma pegang masternya doang. Masternya ya. Jadi gue pengen jatuhnya tuh nggak terlalu di bawah mata kaki itu nggak terlalu jatuh banget. Gue pengen pas aja. Jadi tetap lebar, tapi nggak terlalu jatuh ke bawah gitu. Corduroy itu ntar gue mau mainnya itu hitam merah gitu. Ya, stitchingnya warna merah. Perfect, we got your Jackie Lardy cuts. Nanti akan kita bikin adjustment. Oke, nice. Berarti kita harus ukur-ukur dulu semua ini, Brad ya. Let's do it. Kalau bikin satu celana ini berapa lama sih, Brad?
Kalau normalnya sih, gue kalau khusus ngerjain, oke hari ini kita ngerjain, itu bisa mungkin 4 jam. Oh iya, sehari aja berarti? 5 jam. Serius? Yeah. What? That's fast. I know, cuman karena kan kita punya line, ada yang antri. Benar. Jadi siapa yang duluan? Iya, siapa yang duluan. Jadi makanya ada schedule-nya. Di website ya kita bilang 4-5 minggu. Soalnya bahkan lainnya kan harus nunggu. Bisa bayangin nggak? Satu celana aja 4 jam, tapi karena ada schedule banyak banget antrian yang mesen ini. Khusus aja buat Killa Hammers. Spesial buat Killa Hammers. Dia TV Star. langsung. TV Star. That's how we do it. Thanks, Hami. Jadi sambil si Indra lagi siapin ini ya buat bikin celana Killa Hammers sama TV Star. Kita sambil tanya-tanya. Ini jadi Brad, ada pertanyaan ini Brad dari netizen. Oke, pertanyaan dari netizen. Kita sambil jawab-jawab ya. Oke. Tapi sebelum kita jawab ini Brad, gue pengen nanya dulu. First thing kita harus ngapain dulu nih? Jadi pertama kita bakalan bikin pola. Pola ya. Pola dari yang kita tinggal tracing polanya. Oke. Karena kan udah ada. Habis itu baru kita karena kan maunya length-nya nggak terlalu panjang, kita kurangin, kita ada adjustment. Mungkin yang di bagian selangkangan ini Brad agak lebarnya nggak terlalu lebar banget, tapi pas medium aja. Oke. Pas aja. Oke, nice. Oke, jadi kita sambil nanya ini ya. Kita sambil jawab pertanyaan netizen. Ger, tawa aja sih Ger. Alright, so kita jawab ya satu persatu ya. Gue pilih dulu nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Dim4SB. How's TV Star get started and how it can reach a worldwide market? Really excited for this one. Jadi kembali ke tadi yang gue bilang. Oh iya, so it started with a lot of kerja keras. Jadinya work so hard to get the brandnya juga dimulainya dari integritasnya juga dari benar-benar it's a lot of hard work. Jadi abis bangun pagi jam 5, jam 6 terus gue bakal selesai kerja jam 1 malam, jam 2 malam. So gue ingat banget sih Indra waktu dulu masih kita kerja bareng kayak gitu. Yang lain udah pada pulang, dia masih ngedit masih ngedit itu sampai jam 2, jam 3 malam gitu masih ngedit, terus bangun lagi jam 6 pagi. Ya, kerja keras. Jadi kayak dan itu masih belum kayak gini, belum ada tim, masih sendirian. Ya berat ya? Yep. Oke, next question. Movement terbaru untuk TV Star buat ke depan dong beli. Movementnya kita bakalan coba masuk ke pasar Asia ya, dan kalau bisa orang di Indonesia juga bisa akses ke produknya juga. Jadi itu movement berikutnya, kita bakalan kalau bisa ya semua orang bisa punya akses ke produk ini. Jadi ya kalau misalnya kita nggak perlu datang ke sini harus pesan lebih kayak oke, lo udah bisa dapetin produknya di toko-toko terdekat lah. Itu movement berikutnya. Next movement ya. Berarti next movement biar bisa marketnya nggak cuma di luar aja tapi di Asia, maksudnya di Indonesia ya. Iya, benar. Oke. Next lagi ini ada ya. Kenapa Bang Indra gundulin rambut? Nah, ini dia. Soalnya rambutnya udah nggak bisa panjang. Oh iya, masa itu? Iya, rambutnya udah nggak bisa panjang. Ini karena kenapa ini? Karena emang pengennya gitu ya berarti ya? Iya, benar. Nah, harga TV Star nih lagi nih, harga TV Star. Tadi kan udah dikasih tahu tuh sebelumnya kan harga TV Star berapa? Around $100 ya? Iya, $100. 99, dan semua sama. Tergantung. Semua sama nggak? Maksudnya nggak ada lihat pasar lokal atau luar, semua sama. Dan ini kembali lagi ini custom ya. Jadi kalian tahu sendiri bedanya TV Star dari brand yang lain, ini nggak ada stok. Jadi sekali kalian pesan, udah itu buat
lu aja, buat kamu aja, buat kalian aja itu. Barangnya tuh nggak ada lagi yang sama kayak gitu. Cutting-cuttingan yang lain itu nggak ada, ya. Jadi itu dia, itu spesialnya dari TV Star, ya. So, ada lagi nih pertanyaan, banyak nih Brad, aduh. Apa ya, gimana ya, gue pesen ambil lihat-lihat ya. Ntar loh, gimana caranya dari sini dia. BG Pants ini udah hampir semua pertanyaan tadi kita udah omongin sih sebenarnya. Iya, tungguin aja kalau nanti pas datang. Nih ada nih, tapi kembali lu mau jawab atau enggak sih nih, Brad? Ini agak ini sih. Dari Reza Pal, berapa omset sebulan? Man, sebenarnya itu omset sebulan. Kembali ke lu sih. Bukan gue yang jawab deh. Angka. Dia, Dennis. Angka ada yang lain. So that's Dennis, ya. Dennis jadi apa sih nih? He's the brain. Ya, lagi sibuk dia, si Dennis lagi sibuk dia. Lagi jawabin email, jawab semuanya. Kalau gue gunting aja, kalau udah angka. Angka udah orang lain ya. Jadi angka itu. Tebak aja lah sendiri lah, udah tebak sendiri lah. Ya kan? Jadi biasa kan dari awalnya 1-2 bulan pertama sebelum bikin pants itu motong celana orderan paling banyak seminggu bisa 10 atau 15. Ya. Sekarang dalam seminggu kita terima orderan di atas bisa di atas 200 sampai 1 bulan bisa 500 sampai sebulan, Brad. What the heck? Itu di luar apa di Indonesia? Di luar semua. Luar semua. Ya. Udah, bayangin aja. So ini Dennis. So I don't wanna tell them they asking the. So someone asking about like TV Star, how much the profit, something like that, monthly. Profit that. Just the range. Yeah. I mean, like we make enough money through the pants to be able to keep expanding and allow to do cooler stuff. You know, we're not bringing it home to the bank just yet, but. We're very thankful for everyone that supports us. I think that's a better way of saying it, you know. Yeah. We're very fortunate to have people that enjoy wearing our products, and we're very fortunate to be able to make them for you guys. I mean, getting to the money, maybe not the best idea, but I mean, we're very thankful though. That's for sure. That's we're really thankful, very grateful. Ya, jadi itu jawabannya ya. Jadi kembali kalau kalian mau tahu itu, ya udahlah. Pikirin aja itu tadi dijawab sama si Indra. Next question ya. Tadi sejarah lahirnya TV Star udah dijelasin ya. Tadi udah. Terus kok mahal banget celananya? Nah, ini ada lagi pertanyaan. Why is the pants so expensive, Dennis? Why the pants is so expensive? Oke, Dennis jawab. Because I believe this is probably the best steer near you for the microphone now, so you can hear. The pants are a little bit expensive because we don't skimp out on the material cost. The materials we get the best material possible for all of our pants, and so to make it viable to kind of have the pants and sell them, we have to put the cost up a little bit because you know if we put them for the price that we wanted to, we wouldn't make any money. We'd probably lose them. Oh yeah. So that's the reason why the pants are a little bit expensive, but they're for life, you know. Yeah, agree. Jadi ya itu dia. Jadi kayak kenapa yang mahal ya karena memang worth it buat gue sendiri. Kayak gue lihat ini celana memang kayak satu karya yang memang nggak orang lain bisa beli gitu loh. Karena setiap produk yang dibikin sama Indra nih semua berbeda-beda gitu loh. Jadi nggak sama, nggak ada stok lagi. Dan juga kenapa ya mahal ya? Mereka butuh perputaran. Gitu, jadi untuk bisnis itu dia. Jadi menurut aku ya ini satu karya yang worth it gitu loh untuk jual mahal. Oke, itu dia. So ada lagi sih, cuman ya udahlah hampir semua pertanyaan tadi itu sudah dijawab juga di interview ya. Jadi sekarang kita lihat aja langsung cara kerja Indra untuk bikin ini celana ya. Tak Freddy Maji. Jarang-jarang men, ini dia nih, makanya ini asiknya nih homies nih, langsung dibuatin ini. Special pants. Nanti sini gua ambil, jadi lebih, dia akan lebih naik.
ininya medium udah oke ya. Ya. Ininya udah oke, tinggal. Yang pasti gue cuma mau di pinggang tuh biar nggak terlalu ketat. Oh ini small ya? Oh ini udah oke men. Semuanya udah oke. Ini oke banget. Coba dulu, pakai dulu biar gue coba dulu deh. Oh ini nice man. Yeah, fits so good. Smallnya aja udah kayak. Ini dia. Yes. So ini kaca. That's also a mirror too. Good. Yes. Ini dia. Nice ya. Ya. Wah asik banget Brad jatuhnya. Udah gitu comfort banget kan. Dipakainya juga. Ya. Fit looking good. Wow, Fit nice. looking good, perfect. Ya, jadi ini contoh yang gua mau bikin nanti Indra. Jadi jatuhnya kayak gini. Ya. Cuman nanti semua full black sama merah, jadi merah sama hitam. Stitchingnya merah. Stitchingnya merah. Ya. Let's go. Oke, jadi tadi kita seharian sama Indra. Tadi kita bikin pants juga buat Selesai. TV Star sama, maksudnya tadi Killa Hammers juga. Ya. Tadi kita udah buat, nanti kita tunggu jadinya Indra ya. Gimana? Nanti jadinya kita lihat aja langsung di IG Story aja lah, ya kan. Tadi udah seharian sama Indra, udah lihat kantor TV Star, udah ngobrol juga sama Indra, ya kan. Let's go. Jadi itu dia seharian kita. Apa lagi kita ntar next berat? Kita bikin pesawat. Biar terbang bareng. Gue bikin sawah. Karena tanpa sawah nggak bisa makan. Ya udah, jadi itu doang ya sehari kita. Thank you banget Indra buat waktunya. It's an honor man. Thanks for having me in this content. It's very nice. Keep flying, okay? Follow TV Star, okay? Follow Killa Hammers. That's it for today. Thank you everyone for watching. Yeah, Killa Hammers TV Star. Goodbye. Tell you something. If you're ever having a bad day, don't fight the person, fight the person inside of you like this. That's how you do it. All right.